Cara membuat hal besar dalam hidup. Halo Sahabat Inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Imardi Mardana di channel ini. Seperti biasa, saya akan menyapa Anda semua dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di keadaan yang seperti sekarang ini ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan apa yang telah saya baca dan apa yang telah saya dapatkan hari ini. Dan kali ini lupa. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah bacaan dan saya seperti biasa lupa mencatat sumbernya, dan ini dari akun Instagram. Kalau nggak salah tadi @alona gitu ya. Jadi di sini ada 6 cara untuk membuat hal besar dalam hidup kita. Apa saja itu? Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah yang pertama adalah jangan bertahan di masa lalumu. Oke, di sini dia mengatakan jangan bertahan di masa lalumu. Untuk membuat hal besar kita tidak boleh bertahan atau mengingat-ingat masa lalu kita. Mungkin itu suram, mungkin bahagia, atau mungkin masa lalu yang seperti apa. Ya seperti yang kita ketahui, masa lalu itu kan sudah hal-hal yang sudah berlalu. Bahkan masa lalu ini jika kita terus ingat-ingat, ini memberikan dampak yang bisa dampak positif maupun dampak negatif terhadap kita. Dan masa lalu ini memiliki ya sebuah, ada juga yang pelajaran, ada juga yang akan mengedonkan atau menurunkan semangat kita. Sebagai contoh, misalnya masa lalu yang membuat kita mendapatkan suatu pelajaran. Oh, ini waktu zaman aku mencobanya dengan masalah seperti ini akan menjadi seperti ini. Oh, aku dapatkan pelajaran dari masa lalu ini. Tapi ketika masa lalu yang Anda ingat adalah masa lalu yang ketika Anda gagal, tapi Anda meratapinya sekarang, maka Anda akan merasakan turun semangat ya. Ketika Anda mengingat masa lalu Anda yang suram di masa lalu itu. Jadi untuk membuat hal besar, maka jangan mengingat masa lalu yang jelek-jelek. Cukup ambil pelajaran dari masa lalu yang Anda lalui, masa lalu yang sudah berlalu ya. Oke, itu yang pertama. Kita masuk yang kedua adalah ubah mindset. Apa sih mindset itu, kok disuruh ngubah-ngubah segala? Jadi mindset berasal dari kata mindset ya. Mind yang artinya MIND lah. Saya bahasa Inggrisnya agak belepotan, jadi ya begini. Mindset itu bisa diartikan sebagai pola pikir. Jadi jika kita sudah memiliki pola pikir yang bagus, maka kita akan lebih mudah untuk memulai hal besar dalam hidup kita. Ya, sebagai contoh di sini ya, misalnya kita sudah memiliki mindset yang bagus lah ya, suka mencoba hal-hal baru, dan ketika gagal kita mau berusaha lagi. Itu suatu mindset yang bagus, pola pikir yang bagus lah maksudnya, sehingga kita akan lebih mudah mencapai hal-hal yang kita inginkan. Dan contoh mindset yang tidak baik adalah seperti misalnya kita mencoba sesuatu lalu kita gagal dan tidak mau mencoba lagi karena takut gagal lagi. Ini harus kita hindari ya, mindset yang seperti ini. Semoga kita bisa mencobanya lagi sehingga kita akan menumbuhkan ya, seperti semacam kekuatan gitu ya. Karena mindset yang kita miliki, kita pantang menyerah gitu, lalu kita menumbuhkan kekuatan bahwa kita itu tidak mudah putus asa atau tidak mudah menyerah gitu ya. Itu yang kedua, dengan cara mengubah mindsetmu yang semulanya tidak kurang bagus menjadi yang lebih bagus lagi. Ubah mindset. Yang ketiga adalah bersyukur. Nah, di sini selalu bersyukur ya. Ketika kita, aduh ini mata lagi.
Selalu bersyukur dalam menghadapi segala cobaan maupun ujian maupun kebahagiaan. Nah, kebahagiaan pun Anda perlu syukuri dan ujian pun Anda perlu syukuri. Jangan terlalu terlarut-larut dalam sebuah masalah atau sebuah kebahagiaan. Karena ada kata-katanya begini ya, semua itu akan berlalu. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bisa berlalu, dan sama seperti masalah juga bisa berlalu. Jadi jangan kita berlarut-larut di sesuatu masalah maupun kebahagiaan. Selalu bersyukur dalam suatu keadaan. Itu akan lebih mempermudah kita untuk melakukan suatu hal besar yang ingin kita lakukan. Yang berikutnya atau yang keempat adalah ketahuilah keunggulanmu. Di sini yang keempat adalah ketahuilah keunggulanmu. Mungkin kita banyak ya yang bertanya-tanya gitu. Aku nggak tahu keunggulanku di mana. Aku nggak tahu keahlianku apa. Uh, ini perlu ya, perlu kita mencarinya. Karena nggak mungkin gitu kan sesuatu keunggulan atau kemampuan kita itu muncul begitu saja. Bahkan kadang-kadang ada teman yang nggak sengaja mendorong kita masuk ke sesuatu tempat gitu ya. Malah itu yang akan memunculkan kemampuan atau keunggulan kita. Nah, jadi di sini tugas kita juga mencari keunggulan kita atau menemukan untuk mengetahui apa sih sebenarnya kemampuan kita, sehingga kita ini lebih mudah dalam melakukan hal-hal besar dari kemampuan kita, dari keunggulan kita. Tapi jika masih Anda bertanya-tanya keunggulan saya ini apa, mungkin itu Anda harus perlu mencoba berbagai cara untuk menemukan kemampuan atau keunggulan Anda itu di mana tempatnya. Dan saya sendiri pun uh, dan saya sendiri pun ya masih masih agak remang-remang ya, tapi mulai agak terlihat seperti cahaya yang menyinari menyinari muka saya ini ya. Ya, Jos ya. Jadi itu yang keempat, ketahuilah keunggulanmu. Kita masuk yang kelima, buat langkah kecil. Oke, di sini buat langkah kecil ya. Langkah kecil, sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Ingat kata-kata ini, sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Anda pernah nyanyikan lagu kan, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah ya seperti itu kira-kira ya. Jadi sesuatu itu perlu kita mulai dari sesuatu yang kecil. Nggak ada men yang langsung besar gitu kan. Nggak ada yang ya, mungkin banyak ya pengusaha yang dulunya hanya berjualan, misalnya ya, berjualan dengan gerobak dorong, tetapi sekarang apa yang kita lihat, mereka memiliki banyak cabang men. Itu sebagai motivasi kita bahwa sesuatu yang dulunya kecil itu tidak akan selamanya kecil, dan yang besar tidak akan selamanya besar. Karena sesuatu tanpa inovasi atau perubahan atau penemuan baru di dalam hidupnya itu akan ya begitu-begitu saja. Karena zaman itu berbeda, maka perkembangan dirimu pun berbeda mengikuti zamanmu. Jadi jangan sampai tertindas oleh zaman, dan jangan lupa membuat langkah-langkah kecil. Dan kata-kata motivasi yang selalu saya ingat itu adalah 1000 langkah tak akan pasti tanpa diawali satu langkah terlebih dahulu. Jadi ya 1000 langkah itu ya cuman tulisan doang kalau misalnya satu langkah pun belum kamu coba ya. Oke, itu yang kelima. Yang terakhir atau yang keenam adalah apa, ayo ya, bener, nikmatilah prosesnya. Jadi dari semua itu, dari 1 sampai ke 5 itu kita harus menikmati prosesnya untuk membuat hal besar dalam hidup kita. Jika yang keenam ini tidak dilakukan, tidak menikmati prosesnya, ya bisa dibilang sih percuma ya. Karena Anda tidak menikmati prosesnya ya sia-sia.
Jadi selalu nikmati proses apa yang kita jalani itu, dan yakinlah bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat buat kita, dan syukur-syukur kalau buat orang lain gitu kan. Jangan pernah kita mengerjakan sesuatu itu udah gimana ya, sudah ngerjainnya setengah-setengah dan nggak yakin lagi. Nah ini yang gawat ini kan. Jadi ada kata-kata motivasi yang mengingatkan saya tentang menikmati proses ini. Ntar saya lihat tuh, soalnya saya tempel di dinding saya. Nah ini dia, di sini dari Chanakya. Dia berkata seperti ini: sekali Anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal, dan jangan tinggalkan itu. Orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah orang yang paling bahagia. Jadi itu dia yang keenam, dilengkapi dengan kata-kata motivasi dari Chanakya. Oke, sahabat inspirasi, jadi itu 6 hal atau 6 6 apa ya? Ya pokoknya 6 cara untuk membuat hal besar dalam hidup kita. Saya ulangi, yang pertama adalah jangan bertahan di masa lalu, yang kedua adalah ubahlah mindsetmu, yang ketiga adalah bersyukur, yang keempat adalah ketahuilah keunggulanmu, yang kelima adalah buat langkah kecil, yang keenam adalah nikmati prosesnya. Jadi itu adalah 6 cara untuk membuat hal besar dalam hidup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Oh iya, mungkin dari kalian atau dari penonton yang nonton video ini mulai bertanya-tanya ya, kenapa ini bajunya mulai hitam-hitam aja ya? Oke, mungkin akan saya jawab. Ini bajunya kenapa saya hitam, dan video kemarin juga hitam, karena ini sudah mulai saya gunakan untuk baju kesebelasan. Biar lebih seragam gitu ya, bajunya hitam-hitam, karena video saya yang sebelumnya itu bajunya warna-warni seperti pelangi gitu ya. Dan keunggulan dari baju hitam ini menurut saya sendiri ya, itu lebih uh, ya meskipun muka saya hitam ya biar kelihatan kan, biar nggak kalah hitam sama bajunya. Kalau misalnya saya pakai baju putih kan kelihatan muka saya hitam. Ya gitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil uh, makna yang ingin saya sampaikan. Dan mohon maaf jika video ini terlalu panjang, karena saya juga ingin melatih berbicara saya, jadi saya emang sengaja saya panjang-panjangin. Mohon maaf ya. Oke, sekian dari saya, Imade Mardana, di channel Calon Inspirasi, yang semoga bisa menjadi inspirasi Anda semua ya. Dan seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.